Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang termodinamika kelas 11 MIPA. Di antara kalian, saya yakin sudah tahu pengertian tentang termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Menurut bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas, dan dynamic yang berarti perubahan. Secara umum, pengertian termodinamika adalah kajian mengenai kalor panas yang berbeda. Usaha luar. Usaha luar dilakukan oleh sistem. Jika kalor ditambahkan atau dipanaskan, kalor dikurangi atau didinginkan terhadap sistem. Jika kalor diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut. Usaha yang dilakukan oleh gas ketika volumenya berubah dari V1 atau volume awal menjadi V2 volume akhir pada tekanan P konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volumenya. Secara matematika, W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. P adalah tekanan konstan, V2 volume akhir, V1 volume awal atau volume. Secara umum, usaha dapat dinyatakan sebagai integral tekanan terhadap perubahan volume yang ditulis sebagai W sama dengan integral P dV dari V1 sampai V2. Mohon maaf salah tulis. Ini V2. Energi dalam atau U. Suatu gas yang berada dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi dalam atau U. Energi dalam gas berkaitan dengan suhu gas tersebut dan merupakan sifat mikroskopik gas tersebut. Meskipun gas tidak melakukan atau menerima usaha, maka gas tersebut dapat memiliki energi yang tidak tampak atau tidak terlihat, tetapi terkandung di dalam gas tersebut, yang hanya dapat ditinjau secara mikroskop. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terdiri atas partikel-partikel yang berada dalam keadaan yang acak atau random. Gerakan partikel ini disebabkan energi kinetik rata-rata dari seluruh partikel yang bergerak. Energi kinetik ini berkaitan dengan suhu mutlak gas atau P. Jadi, energi dalam dapat ditinjau sebagai jumlah keseluruhan energi dalam. Energi dalam dapat ditinjau sebagai jumlah keseluruhan energi kinetik dan potensial yang terkandung dan dimiliki oleh partikel-partikel di dalam gas tersebut dalam skala mikroskopik. Energi dalam gas sebanding dengan suhu mutlak. Oleh karena itu, perubahan suhu gas akan menyebabkan perubahan energi dalam. Secara matematis, perubahan energi dalam dinyatakan sebagai delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Ini khusus untuk gas monoatomik. Gas monoatomik adalah contohnya seperti neon, argon, golongan 8A biasanya. Dan untuk diatomik seperti O2, H2N2, maka perubahan energi dalam dinyatakan 5/2 N kali R kali delta T. N kecil adalah mol. R ketetapan, delta T perubahan suhu mutlak. Usaha. Usaha alias kerja merupakan proses perpindahan energi melalui cara-cara mekanis. Usaha dalam bentuk transaksi dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S kali cos theta
Jika cos theta sama dengan 1, maka W sama dengan F kali S. Usaha dalam gerak rotasi W sama dengan tau dikalikan dengan theta. Usaha pada termodinamika W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. Kalor. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan akan berhenti hingga suhu kedua benda sama. Kalor bukanlah suatu jenis energi, melainkan energi yang berpindah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya suhu yang berbeda atau perbedaan suhu. Ada beberapa proses dalam termodinamika. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses di mana tekanannya tetap. Jadi ketika tekanan tetap dinamakan sebagai isobarik. Persamaan keadaan untuk proses isobarik adalah V per T sama dengan C atau konstan. Atau dapat ditulis V2 per T2 sama V1 per T1. Persamaan di atas adalah persamaan dari hukum Gay-Lussac. Sedangkan rumus usahanya adalah W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi V1. Proses yang kedua adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses ketika volumenya konstan atau tetap. Secara matematika, karena V-nya konstan, maka P dibagi T sama dengan C. Atau P2 dibagi T2 sama dengan P1 dibagi T1. Proses yang ketiga adalah proses isotermal. Proses isotermal adalah proses di mana suhunya konstan atau T-nya konstan atau tetap. Persamaannya P dikalikan dengan V sama dengan C atau ditulis P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Dan yang terakhir prosesnya adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan di mana nilai kalor atau Q-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada kalor keluar atau kalor masuk. Secara matematika ditulis P1 dikali V1 dipangkatkan gamma sama dengan P2 kali V2 dipangkatkan dengan gamma. Atau P1 dikalikan V1 pangkat gamma negatif 1 sama dengan T2 dikali V2 dipangkatkan dengan gamma min 1. Gamma adalah konstanta Laplace. Konstanta Laplace atau gamma bisa dicari dengan Cp per Cv. Cp adalah kapasitas kalor ketika tekanannya konstan. Kemudian Cv adalah kapasitas kalor ketika volumenya konstan. Usaha dalam proses adiabatik rumusnya adalah W sama dengan 1 dibagi gamma negatif 1 dikalikan dalam kurung P1 kali V1 dikurangi P2 kali V. Hukum 1 termodinamika. Jika kalor diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan bertambah. Atau sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya jika kalor diambil dari sistem, volume dan suhu sistem akan berkurang. Sistem tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi. Sistem yang mengalami perubahan volume akan melakukan usaha, dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi dalam termodinamika atau disebut hukum 1 termodinamika.
Secara matematis, hukum satu termodinamika dituliskan sebagai Q sama dengan W ditambah delta U. Secara sederhana, hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu benda, misalnya kerupuk, dipanaskan atau digoreng, berarti diberi kalor Q, benda kerupuk akan mengembang atau bertambah volume-nya, yang berarti melakukan usaha W. Dan benda akan bertambah panas, yang berarti mengalami perubahan energi dalam atau delta U. Hukum kedua termodinamika. Formulasi Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika juga menjelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, tidak pernah secara spontan mengalir ke arah yang sebaliknya. Sesuai dengan formulasi Clausius yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam siklus yang disebut siklus Carnot. Sebuah siklus termodinamika terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian keadaan yang berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Dalam siklus ini, sistem dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga disebut mesin kalor. Perumusan mesin Carnot menyatakan bahwa sebuah mesin nyata atau real yang beroperasi dalam suatu siklus pada temperatur TH, temperatur tinggi, dan TC, temperatur rendah, tidak mungkin melebihi efisiensi mesin Carnot. Efisiensi dirumuskan 1 dikurangi TC per TH. TC suhu yang rendah, TH suhu yang tinggi. Kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor atau C besar adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari suatu sampel bahan sebesar 1 Kelvin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.